Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Marbun dengan NPM 245 2011 008. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kontrak dan perjanjian baku di dalam hukum perikatan dengan nama dosen Ibu Siti Nur Hasanah SH.MH. Yang pertama ada perjanjian baku. Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu take it, jika konsumen membutuhkan silakan ambil, dan leave it, jika keberatan tinggalkan saja. Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang sebagai dasar prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dalam hubungan hukum sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Selanjutnya ada ciri-ciri perjanjian baku. Yang pertama itu ada perjanjian baku disebut juga perjanjian standar. Dalam bahasa Inggris disebut juga standard contract, standard agreement. Lalu yang kedua, kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Lalu yang ketiga, dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Lalu yang keempat tuh yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah model, rumusan, dan ukuran. Ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Pembakuan secara perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha. Selanjutnya, ada dari video YouTube yang saya tonton, saya menyimpulkan bahwa dalam praktik bisnis, istilah kontrak dan perjanjian sering digunakan secara bergantian, padahal secara hukum keduanya memiliki dasar yang berbeda. Istilah perjanjian merupakan istilah resmi yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada pasal 1313 yang menyebut bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sementara itu, kontrak sebenarnya memiliki arti yang sama dengan perjanjian, hanya saja lebih sering digunakan di dunia bisnis dan biasanya berbentuk tertulis, berbeda dengan perjanjian yang bisa juga dibuat secara lisan. Selain itu, ada juga istilah MOU, Memorandum of Understanding, yaitu kesepakatan awal atau pra-kontrak yang dibuat sebelum kontrak utama ditandatangani. Biasanya MOU tidak dimaksudkan untuk terlalu mengikat. Namun, jika di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, maka MOU tersebut dapat dianggap mengikat secara hukum layaknya perjanjian. Dalam praktik bisnis, dikenal juga istilah SPK atau surat perintah atau perjanjian kerja, dan PKS, perjanjian kerjasama. Keduanya pada dasarnya juga merupakan bentuk perjanjian, hanya berbeda istilah karena kebiasaan penggunaan di dunia kerja. Jadi dari video itu dapat saya simpulkan bahwa semua istilah tersebut, perjanjian kontrak, MOU, SPK, dan PKS, sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak, hanya berbeda pada istilah, bentuk, dan kekuatan pengikatnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.